Selamat pagi teman-teman dan ibu dosen saya. Di sini perkenalkan, nama saya Maria Silitonga dengan NIM 321-332-1016. Di sini saya berasal dari Sejarah Reguler C 2021. Adapun video saya ini untuk memenuhi tugas KKNI saya, yaitu CBR Bahasa Inggris, yang diampu oleh ibu dosen saya, Ibu Najwa MPD. Berikut video saya selanjutnya. Baiklah, di sini saya akan membahas Homo Deus. Apa sih itu Homo Deus? Homo Deus merupakan buku lanjutan dari Sapiens karangan Yuval Noah Harari. Jika pada karangan sebelumnya Yuval menceritakan bagaimana manusia atau sapiens mengalami evolusi, dalam buku Homo Deus ini ia menceritakan kemungkinan-kemungkinan yang mungkin akan terjadi di masa depan, serta realita yang terjadi pada abad ini. Dalam buku ini, Yuval memperlihatkan bagaimana penemuan-penemuan manusia seperti kecerdasan artifisial dan rekayasa genetika membuat kehidupan baru lagi manusia. Sapiens menunjukkan dari mana asal kita. Homo Deus merupakan kemana kita akan pergi pada masa lalu. Manusia menaklukkan dunia berkat kemampuan uniknya untuk percaya pada mitos-mitos koleksi tentang dewa, uang, kesetaraan, dan kebebasan seperti dijelaskan dalam buku Sapiens. Tapi tetap saya isi, buku Homo Deus terasa mengejutkan dan mengerikan. Masa depan umat manusia di tengah kemajuan teknologi yang tak terbendung bisa sangat mengerikan jika salah jalan. Baiklah, jika dalam buku Sapiens, Yuval dengan sangat runtut menceritakan kisah manusia mulai dari kebiasaan berburu dan mengumpulkan makanan, hingga saat ini manusia dapat memproduksi makanan sendiri dalam skala yang besar. Sedangkan di buku Homo Deus, Yuval lebih mengisahkan tentang masa depan. Meskipun terdengar seperti peramal, namun Yuval tidak pernah menulis tanpa dasar. Ya, penulis ini juga mempunyai pendapatnya sendiri tentang masa depan yang siapapun belum mengetahuinya. Namun siapapun boleh berteori tentang masa depan. Baiklah, buku Homo Deus ini terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian pertama yang berisi tentang kisah manusia menaklukkan dunia. Manusia telah mampu mempermasalahkan puncak beberapa abad yang lalu, yakni kelaparan, wabah, dan perang. Manusia telah berhasil mengatasi ketiga permasalahan tersebut dengan dasar kemanusiaan. Hingga kini miris rasanya mengetahui bahwa angka kematian karena obesitas jauh lebih banyak daripada kelaparan. Baiklah, di sini saya akan membaca slide selanjutnya. Yuval mengatakan bahwa pada sebelumnya, masalah mengenai kelaparan, penyakit menular, dan perang merupakan masalah yang mengancam keberlangsungan kehidupan manusia. Namun seiring berjalannya waktu, hal tersebut tidak lagi menjadi masalah yang besar, dan jumlah orang yang meninggal karena hal tersebut semakin menurun. Kehidupan sekarang memperlihatkan kita bahwa orang meninggal akibat obesitas jauh lebih banyak daripada mereka yang terkena bencana kelaparan pada masa lalu. Sama halnya dengan peperangan. Dahulu jumlah nyawa yang terenggut akibat peperangan begitu banyak, tetapi saat ini kasus bunuh diri terus meningkat seiring waktu, sehingga realita seolah-olah menunjukkan bahwa gula lebih menakutkan daripada perang. Baiklah, dalam kehidupan manusia yang lalu, kematian yang disebabkan oleh penyakit menular membuat umur manusia menjadi lebih pendek.
karena belum ada sarana medis yang sesuai. Tetapi saat ini di mana sarana medis sudah begitu maju, manusia yang meninggal karena umur tua lebih banyak dibandingkan penyakit menular. Yuval juga mengatakan bahwa hubungan manusia dan hewan mulai berbeda. Manusia sekarang bertindak layaknya Tuhan, yang dimana dengan sesuka hatinya memilih hewan, mana yang layak untuk diselamatkan dan mana saja yang dapat dibantai. Wabah juga sudah terjadi beberapa kali menimpa dunia ini, tetapi kita tahu kita selalu bisa bertahan, tidak menyerah untuk mencari solusi dari wabah yang sedang terjadi. Semua tidak siap di awal wabah, namun lama-kelamaan manusia punya cara tersendiri untuk bertahan, hingga manusia mulai berpikir untuk terus mempertahankan hidup. Immortality, ia terkesan menentang hukum alam. Namun, kita harus tahu bahwa sekarang manusia bisa membuat suplemen untuk menambah kecerdasan, memperlambat penuaan, tidak menutup kemungkinan manusia akan bisa saja membuat umur lebih panjang. Bagian kedua di dalam buku ini yaitu mengisahkan bagaimana manusia memberi makna bagi dunia. Ini bermula dari revolusi kognitif manusia. Manusia memang suka bercerita, hingga cerita itu dipercaya oleh banyak orang. Dan ini membuat Kristus Prancis dan Apple mendapat banyak kekuatan. Kekuatan agama yang hingga kini masih tetap banyak menyatukan jutaan manusia. Juga bisa menimbulkan peperangan berdalih membela agama, kekuatan ekonomi, humanisme, di mana manusia sangat yakin akan perkembangan ekonomi, dibuktikan dengan pasar saham yang tidak pernah sepi. Pada saat ini, manusia telah berhasil memberikan dunia ini sebuah makna, membuat manusia mempercayai makna yang diciptakan sendiri. Bagian terakhir dari buku ini tentang manusia yang kehilangan kendali, bagaimana teknologi berupa kecerdasan artifisial yang mengancam kemanusiaan. Semua akan bergantung bagaimana kita menggunakan teknologi ciptaan kita sendiri. Dunia berkembang lebih cepat dari yang kita duga. Setiap hari kita dibanjiri oleh data dari medsos yang selalu kita periksa setiap saat. Fakta-fakta yang dikemukakan oleh Yuval menunjukkan bahwa gaya hidup dan biaya hidup manusia mulai meningkat semenjak penemuan teknologi, entah dalam bidang kesehatan maupun sosial, yang dimana hal tersebut yang menjadi penyelamat kehidupan manusia, namun dapat juga sebagai bumerang. Sains yang selalu berkembang, kecerdasan yang tidak diimbangi dengan kesadaran, dan algoritma yang bisa saja lebih mengetahui diri kita daripada diri kita sendiri. Sebuah ancaman teknologi dapat menciptakan manusia yang benar-benar berbeda, manusia yang jauh dari kesadaran. Dan bagaimana jika kecerdasan buatan manusia ini disalahgunakan dan tak terkendali? Bahasa yang digunakan Yuval selalu mudah untuk dipahami. Meskipun buku ini diterjemahkan dari bahasa Inggris, namun masih sangat nyaman dibaca. Bahasanya yang lugas dan penuh data. Juga diberi judul-judul dari setiap subtopik yang dibahas, membuat kita lebih mudah untuk memahami isi buku secara keseluruhan setelah menyelesaikannya. Menurut saya, kelebihan buku ini bisa menjadi acuan kita untuk mempersiapkan diri menuju masa depan yang dibanjiri data, karena bagaimanapun kita hidup di dunia yang sudah mulai menggunakan perkembangan zaman, setidaknya kita harus tahu apa yang terjadi dengan dunia ini. Kita harus bersiap, dan isinya yang selalu mengajak kita berpikir dan menghitung tentang berbagai hal penting dalam sejarah dan masa depan umat manusia.
adalah kekurangan dari buku tersebut. Yaitu kekurangan dari buku ini ialah karena Yuval menggunakan istilah-istilah kurang familiar, sehingga beberapa pembaca akan mengalami kesalahan dalam mengerti maksud konteks dari si penulis. Dan menurut saya, Yuval tidak pernah memaksa pembaca bukunya untuk mempercayai tulisannya. Yuval memberikan kebebasan penuh kepada pembaca untuk memaknai bacaannya dan menyikapi hasil membaca buku ini. Dengan membaca buku ini, saya dapat menyimpulkan bahwa kita harus bersiap untuk masa depan yang begitu cepat berkembang. Tanpa kita mengimbangi, maka kita hanya akan menjadi yang tersisih dan dimanfaatkan. Dan tetap harus mengasah kesadaran kita akan sesama. Saya rasa kesadaran akan kemanusiaan itulah yang membuat kita berbeda dari makhluk hidup yang lain. Di sini saya akan menjelaskan siapa itu Yuval Noah Harari tentang penulis buku ini. Yuval Noah Harari adalah seorang yang lahir di Haifa, Israel pada tahun 1976. Dia menerima gelar PhD dari Universitas Oxford pada 2002 dan sekarang menjadi dosen di jurusan sejarah Universitas Ibrani, Yerusalem. Dia mengkhususkan diri dalam bidang sejarah dunia, sejarah abad pertengahan, dan sejarah militer. Penelitiannya saat ini berfokus pada pertanyaan makro historis. Dia 2 kali memenangkan Polonkey Prize for Creativity and Originality pada 2009 dan 2012. Pada 2011, ia memenangkan Society for Military History Mokado Award untuk artikel yang luar biasa dalam sejarah militer. Sementara pada 2012, ia terpilih ke Young Israeli Academy of Sciences. Tulisannya meneliti kehendak, kebebasan, kesadaran, kecerdasan, dan penderitaan. Baiklah, cukup sekian presentasi dari buku yang saya review. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya Maria Silitonga pamit mengundurkan diri. Sekian dan terima kasih.